Oke, perspektif siang yang mengulas mengenai registrasi sosial ekonomi atau Reksosek 2022 dilaksanakan serentak oleh BPS Sobat K, sudah dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai saat ini juga masih berlanjut sampai nanti tanggal 14 November. Kita masuk ke pertanyaan terakhir di segmen ini Sobat K. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Reksosek? Silakan Pak Tri dan Mbak Santi. Ya, oke. Peran dari pemerintah daerah itu sangat besar ya untuk keberhasilan pelaksanaan Reksosek ini ya. Di awal tadi saya sudah menyampaikan, awalnya kita melakukan rapat koordinasi di tingkat daerah ya, dan waktu itu juga dihadiri oleh Bapak Bupati ya. Kami juga sudah mendata Bapak Bupati ya beserta keluarganya. Nah, untuk itu pemerintah daerah juga membutuhkan keterlibatan dari jajaran di bawahnya, baik di tingkat dinas instansi ya, kemudian di tingkat kecamatan, tingkat desa sampai di tingkat di bawah, RT sampai juga RW setempat dan juga kampung dusun ya. Jadi semua perlu keterlibatan bersama. Jadi ini milik bersama. Karena apa? Karena nanti data hasil dari Reksosek ini nanti juga akan digunakan dikembalikan lagi untuk kepentingan program perlindungan masyarakat begitu ya. Nah kemudian terkait dengan pendamping-pendamping yang ada di tingkat kecamatan maupun desa ya, utamanya seperti bapak-bapak dari Babinsa ya, Babin Kamtipmas, Karang Taruna, pendamping desa lainnya PKH, kader PKK, Dasawisma ya, itu semuanya sangat berperan ya. Nah kalau misalnya nanti tidak aktif, nah ini yang perlu kepedulian dari mereka-mereka yang bisa mendukung dari kegiatan Reksosek ini. Betul. Tapi saya amati ya, karena keterlibatan di jajaran tingkat bawah dari para ketua RT ya, ini sudah banyak menunjukkan partisipasi mereka ya. Namun juga ada 1-2 RT yang belum bisa maksimal. Karena apa? Ternyata ketua RT-nya juga bekerja ya. Jadi dari pagi sampai sore begitu, Pak RT-nya juga sedang melakukan aktivitasnya gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ketua RT tidak ada, toh ada tokoh masyarakat di sana pengurus yang bisa yang lain. Ya. Nah, nggak tahu nih Bu Santi udah ketemu dengan semua RT? Alhamdulillah Pak. Dapat semua ya? Dapat semua ya Mbak Santi ya? Okay. Ya termasuk ini juga. Kami juga mendatangi kantor-kantor yang tidak semuanya bisa kita masuki. Contohnya tentara ya, barak asrama militer. Kita harus berkoordinasi dengan komandannya ya. Kami mendatangi tempat-tempat yang perlu koordinasi ya, seperti Danyon, Brigif ya, Armet ya, Secapa. 509 Secapa. Kami koordinasi dengan para pimpinan di sana. Ya, alhamdulillah diterima dengan baik sehingga para anak buahnya ya, termasuk yang bujangan itu juga harus didata gitu, karena mereka bekerja di Jember. Ya alhamdulillah responnya bagus ya. Kalau TNI sudah sangat membantu, apalagi masyarakatnya harusnya juga aktif untuk berpartisipasi. Betul. Utamanya di daerah perkotaan. Nah, catatan ya untuk daerah perkotaan. Apalagi di daerah kampus. Nah, kampus itu tingkat mobilitasnya tinggi. Keluar masuk kuliah ya. Kuliah kembali lagi, kuliah lagi ya. Malam nugas. Ada yang pulang dulu gitu. Ya, jadi mobilitasnya tinggi. Nah, yang seperti itu ya kami butuh bantuan tidak hanya mahasiswa atau mahasiswinya ya, tapi pengurus di situ. Misalnya dipasrahi oleh pemilik kos ya, atau pemilik kontrak apartemen. Nah, sepanjang ada informasi, ada koordinasi, kami sangat terbantu. Tetapi petugas kami yang ada di sana juga sangat kewalahan ya. Mereka cukup mengeluh, Pak, ternyata nggak segampang itu di daerah kampus ya. Betul. Nah, makanya petugasnya juga ada mahasiswanya juga ya.
ada mahasiswa yang kita libatkan di sana, gitu ya, agar lebih mudah, ya karena mereka sudah tahu situasinya. Gitu. Iya. Baik, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi nih. Oke. Barusan dari Pak Tri, sekarang ke Mbak Santi dulu. Apa manfaat jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang dari registrasi sosial ekonomi ini, Mbak Santi? Iya. Untuk manfaat dari Reksosek itu sendiri, untuk jangka pendek menengahnya, sebenarnya data ini sangat berguna sekali, nanti akan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas berbagai layanan pemerintah seperti pendidikan, kemudian bantuan sosial, kesehatan, juga administrasi kependudukan pastinya. Dan data Reksosek ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan ketika menghadapi mungkin bencana, wabah, ataupun mungkin krisis-krisis tertentu gitu ya. Seperti yang kita pahami sekarang kan sudah mulai ya krisis di dunia ini ya. Bagaimana krisis ekonomi akan berjalan gitu. Bisa jadi itu akan menghampiri kita juga, dan ini salah satunya gitu ya. Kemudian untuk jangka panjangnya, Reksosek ini sebenarnya tujuannya untuk membangun data kependudukan tunggal yang berkualitas, termutakhirkan, dan akurat pastinya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pada nantinya untuk menyusun dan menjalankan kebijakan-kebijakan itu secara tepat sasaran, begitu Mbak. Oke, Sobake, sudah banyak sekali dijelaskan mengenai Reksosek. Mudah-mudahan Sobake dan juga masyarakat Jember ini semakin tersadarkan untuk bisa bekerja sama mensukseskan registrasi sosial Betul ekonomi sekali. atau Reksosek 2022. Terima kedatangan petugas Reksosek ya Sobake, yang nanti akan datang sampai 14 November 2022. Berikan jawaban yang benar, sampaikan apa adanya kepada petugas pendata, pastikan semua anggota keluarga tercatat. Ya. Karena sobat, jawaban Anda bisa mewujudkan Jember yang sejahtera. Pastinya. Terima kasih. Wes wayai Jember jadi lebih sejahtera. Betul, amin. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Pak Tri Sama-sama. selaku Kepala BPS Jember, dan juga Mbak Santi Humas Sama-sama. sekaligus instruktur kegiatan Reksosek sudah hadir ke K Radio. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa ini bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Diberikan Amin, ya kesehatan Rabbal selalu. Amin. Semangat terus Pak Tri dan Mbak Ya, Santi. ini udah mulai batuk-batuk. Iya bener berdua nih ternyata udah mulai batuk-batuk karena udah Ya, lumayan mulai terkuras efek energinya ini. selama 3 minggu ini. Betul. Nah, terakhir mungkin saya ingin berikan semangat Boleh, ya, kepada silakan, petugas ya, Pak Tri. kepada petugas di Kabupaten Jember ya, dari ujung barat, timur, utara, selatan, semuanya tetap semangat. Tinggal waktu seminggu ini kita akan menyelesaikan tugas yang berat ini untuk mendapatkan data yang berkualitas untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Iya, Mbak Santi mungkin mau menyemangati juga tim yang ada di lapangan. Iya. Khususnya temannya sendiri. Iya, teman seperjuangan. Kalau saya semuanya, jadi kami menyebutnya mitra BPS Mbak, Iya. itu sahabat data gitu ya. Jadi mereka apa ya, titik atau apa ya Pak istilahnya? Rintik-rintik hujan. Garda terdepan Garda gitu terdepan. ya, garda terdepan dari kita. Ya, Jadi ujung mereka tombak pejuang, ya. ujung Ujung tombak. tombak. Jadi mereka pejuang data sebenarnya. Bagaimana mereka dengan segala upaya untuk bisa menghasilkan data yang benar-benar akurat. Jadi mohon semua warga masyarakat memberikan data yang memang benar-benar apa adanya tanpa direkayasa begitu ya, dan itu semuanya juga demi kesejahteraan kita bersama begitu. Dan teman-teman semuanya semoga tetap selalu sehat, tetap Amin, semangat amin. apapun kondisinya gitu ya. Jadi alhamdulillah kurang sedikit lagi perjuangan kita Seminggu gitu. ya, Seminggu seminggu lagi. ceritan lagi gitu. Jadi semoga semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu dia Sobake, ulasan mendalam mengenai Reksosek. Demikian K Perspektif Siang di hari ini. Saya Yunik Elsa, sampai jumpa. Sebentar lagi akan hadir K Perspektif Malam. Jadi pastikan tetap bersama K